membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kami memuji besarkan nama Tuhan. Haleluya, langit aku diberkati. Mari nyatakan kebaikan Tuhan lebih sungguh lagi. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan dan setia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih semangat lagi, haleluya. Aku kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari berlomba buat Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Jemaat saja yang nyanyikan lagu. Aku dilimpahi, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya persilakan duduk. Masih ada sukacita di dalam Tuhan. Semangat ya, walaupun sudah jam pagi menjelang siang, Tuhan selalu hadir. Mari kita membesarkan Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya
hanya di dalam Tuhan. Haleluya, kita menyanyikan lagu Great is Our God. Nyatakanlah kami dalam hidupmu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari Tuhan, mari jemaat kita memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan buat kami Tuhan. Engkau ada di setiap jalan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Mari jemaat kita memuji besarkan Tuhan. Kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Engkau Tuhan. Oh,
penyembahan ini naik di hadirat-Mu Tuhan. Pakailah kami lebih sungguh lagi Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Lebih sungguh lagi Tuhan. Pakailah dia dimanapun mereka berada Tuhan. Layakanlah di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ada haleluya? Puji Tuhan. Ibadah yang kedua hari ini kita bisa laksanakan. Saya sangat bersuka cita, kita kembali lagi ada di rumah Tuhan. Saudara, kita bertetangga menerima berita duka tadi malam saudara ya. Pas di depan gang ini ya, rekan kita atau saudara kita siapa namanya? Dopak, 44 tahun ya meninggal dunia. Kakaknya belum sampai 40 hari, adiknya meninggal lagi saudara ya. Tentunya bukan COVID, dipastikan tidak COVID saudara. Kalau COVID, wah nggak mungkin ramai begitu. Jadi kalau saudara tadi datang, tiba-tiba lihat banyak mobil karena kita gereja membuka tempat bagi mereka yang berduka untuk bersama-sama ya. Kita membantu mereka dalam lahan. Memang cari lahan juga sulit di tempat ini, tetapi peran gereja untuk bisa menjadi berkat bagi tetangga-tetangga kita. Puji Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan siang hari ini. Puji Tuhan. Tadi pagi saya menyampaikan hal yang sama. Tetapi karena waktu tadi pagi nggak sampai full. Nah, berbahagialah saudara yang datang pada ibadah yang kedua karena khotbahnya full saudara. Amin. Oke. Sama-sama kita baca tema khotbah atau renungan kita siang hari ini. 1, 2, 3. Loh, saudara kok nggak ada suaranya ya? Yang nggak bahasa Inggris pasti ngomongnya Indonesia. Jangan begitu saudara ya. Inggris, Indonesia sama saja saudara. 1, 2, 3. Change. Bahasa Indonesianya apa? Berubah. Coba kita baca ayat pokoknya sama-sama. Dalam Roma 1 ayat 17. Kita baca 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada, seperti ada tertulis keras suaranya 1, 2, 3. Orang benar akan hidup. Siapa di sini orang benar? Angkat tangan. Ya. Coba next. Pada akhirnya, Anda perhatikan ya. Pada akhir perjalanan hidup kekristenan kita, pada akhir perjalanan pertandingan iman kita, Alkitab tadi berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Orang Kristen dilihat dari kebenaran hidupnya. Yang setuju katakan amin saudara. Nah, hari ini kita akan belajar banyak hal saudara ya. Saya selalu punya prinsip hidup begini. Bahwa hari lepas hari ketika kita mengandalkan Roh Kudus selalu menyingkapkan sesuatu yang baru. Bukan hanya itu, sesuatu yang dulu kita nggak ngerti, karena disingkapkan, karena dibukakan, kita lebih mengerti. Bahkan yang salah dulu bisa jadi benar sekarang. Aminnya cuma 3 orang. Amin saudara. Jadi itulah peran Roh Kudus, dan ketika gereja kita membuka lebar-lebar bagaimana cara Roh Kudus bekerja, dia akan menyatakan kehendaknya di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Next. Nah, apa bedanya? Ini seru saudara ya. Apa bedanya percaya dan beriman? Dulu saya juga demikian, makanya tadi saya berkata,
Yang kita nggak ngerti jadi ngerti. Yang dulu salah jadi benar. Katakan amin dong saudara. Apa bedanya percaya dan beriman? Pak, bukankah percaya itu beriman? Oh salah saudara. Berbeda saudara ya. Jadi hari ini kita akan belajar. Yang mau belajar katakan amin. Ya, next. Nah, dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 kita udah tahu cerita ini tentang 10 orang kusta. Nah, saya mau tanya sama saudara, hanya merefresh saja. Dari 10 orang kusta, berapa yang percaya? Halo? Dari 10 orang kusta ketemu Yesus, kan orang kusta saudara, mau sembuh. Yang percaya berapa orang? Yang yakin disembuhkan berapa orang? Yang alami kesembuhan berapa orang? Tapi berapa orang yang kembali datang kepada Tuhan? 10 banding jauh saudara. Tolong pintunya ditutup. Nomor 2, next. Saya garis merah saudara ya, perhatikan ya, saya garis merah. Saya ngomong begini, percaya sembuh, dengar ya, bukan berarti memiliki iman. Nanti saya jelaskan saudara ya. Anda bersyukur ibadah kedua khotbahnya full saudara ya. Yang jam pertama karena lihat waktu saya langsung cut. Gitu ya. Jadi bro yang diupload di YouTube yang kedua ya. Ya oke tuh mantap saudara. Nih dengar saudara ya. Percaya sembuh, percaya mujizat, percaya diberkati bukan berarti memiliki iman. Apa maksudnya penggembala? Next. Nah, percaya artinya mempercayakan masalah kepada Yesus karena kita tahu apa yang Yesus bisa buat. Itu percaya. Halo? Saudara percaya Yesus bisa sembuhkan? Saudara percaya Yesus bisa berkati? Saudara percaya Tuhan bisa menolong saudara? Tapi itu baru percaya. Tapi beriman bagaimana Pak? Next. Nah, beriman artinya mempercayakan hidup kepada Yesus. Beda saudara ya. Tadi pagi saya ngomong gini. Melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan itu juga dua hal yang sangat berbeda. Dengar saudara ya. Anda main musik, Anda singers, WL, main rebana, sound system itu Anda sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi belum tentu engkau melayani Tuhannya. Beda saudara. Makanya ada banyak orang yang melayani pekerjaannya capek, bosen, boring. Betul? Akhirnya stres karena satu hari, pelayanannya banyak. Aduh, aku capek. Saya ingat saudara, ini kan direkam. Orang tua rohani saya, Bapak Pendeta Adi Sujaka. Haleluya saudara, ibadahnya hari Minggu cuma 6 kali. Cuma berapa kali? Mulai dari jam berapa? Jam 5 pagi. Saya banyak pengalaman ketika saya ada di Malang. Dimintakan 6-6-nya saya yang layani saudara. 6 kali khotbah, kalau khotbahnya kayak gini gempor gak lo? Dimulai dari jam 5 berarti jam 4 sudah siap-siap meluncur. Jam 4 pagi saudara masih di tengah-tengah belantara. Saya udah ke gereja karena jam 5 tank mulai. Jam 5 selesai, sambung jam 7. 7 selesai jam 9. 9 selesai jam 11. Istirahat. Jam 5 sore mulai lagi. Jam 7 malam mulai lagi saudara. Gempor gak gempor saudara. Saya lagi mimpi Kebon Baru 6 kali ibadah. Mudah-mudahan kok itonya gak gempor saudara. Dia udah lupa ini kunci apa. Yang ke-6, ibadah ke-6 dia udah bingung. Loh. Rupanya dia gak pencet, di tengah tangannya dong yang goyang saudara. Saking capeknya. Tetapi banyaknya ibadah itu pun hanya pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan. Bukan pribadi. Jadi percaya dan beriman dua hal yang berbeda bro. Saya harapkan semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Bukan hanya kita melayani pekerjaannya.
tapi kita juga melayani Dia yang memberi pekerjaan. Katakan amin. Next, saudara. Kita hanya yakin disembuhkan, diberkati, ditolong dan lain-lain, tapi tidak yakin diubahkan dan dibenarkan. Nih, perhatikan yang saudara ya. Tujuan Tuhan untuk datang ke dunia itu adalah keselamatan. Yang setuju katakan amin. Yohanes 3 ayat 6. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa? Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak akan melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal, keselamatan. Nah, di dalam keselamatan ada yang namanya perubahan. Saya mau tanya sama saudara. Orang yang sembuh dari sakit, apa jaminan dia tidak berbuat dosa? Orang yang punya uang banyak, orang yang diberkati, orang yang naik pangkat, orang yang punya ini, dijamin dia tidak berdosa? Jadi ukurannya apa? Diberkati atau pertobatan? Coba katakan kanan kiri, kamu harus bertobat loh. Benar apa betul? Saya jujur ya, kasih sama saudara ya. Saya itu banyak waktu ketika nunggu Ibu Gembala, saya suka lihat hamba-hamba Tuhan, mereka-mereka yang punya nama, saya gak menyinggung gak. Tapi saya memperhatikan pesan-pesan khotbah mereka. Itu cuma mau disembuhkan, haleluya. Mau diberkati, haleluya. Pikul salib, nehi ketumbar jahe. Ingat tahun ini, GPD Yordan Kebon Baru adalah tahun penyangkalan diri. Kita sangkal diri kita, karena Alkitab berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Dan pikul nyangkal diri, pikul salib enak gak? Enak gak? Ayatnya tadi kita sudah baca. Next. Kristen kita hanya bicara, bukan kelakuan atau perbuatan. Ini miris saudara. Ada banyak gereja memikirkan, bagaimana ya tatanan ibadah kita, bagaimana ya habis ini. Pusing aja itu. Tapi gak pernah berpikir bagaimana hidup ini bertobat. Saudara 44 tahun, satu rang sama saya, mati. Belum 40 hari, kakaknya yang tua meninggal, udah meninggal lagi. Apakah kematian melihat umur, situasi, kondisi? Enggak. Sekarang aja kita diperhadapkan dengan maut sebenarnya. Corona itu kan maut saudara. Walaupun enggak corona, mati juga. Jadi yang kita pikirin apa sih? Makanya ada lagu Pantekosta dulu. Cari apa di dalam dunia. Tuh. Saya dengar lagu itu di Papua saudara. Di pulau yang kecil gak ada signal, gak ada listrik. Yang nyanyi pakai gitar kopong, pakai bass betot. Talinya bukan tali musik kayak begini, enggak. Tali pancing. Tapi nyanyinya udah kayak di sorga, saya nangis. Lagunya lagu begitu. Cari apa di dalam dunia? Nah lo, mati gua. Ketika kita berpikir cari popularitas, ketika kita berpikir mencari harta, mencari kedudukan. Lalu pujian itu mengingatkan kita, cari apa dalam dunia ini? Cari dunia tentu binasa, cari Yesus yang penuh cinta. Tuh. Saudara jangan salah persepsi tentang kehidupan. Saudara. Bukan berarti Tuhan gak senang saudara punya uang. Jangan salah saudara. Tapi uang bukan segala-galanya. Jangan saudara berpikir Tuhan gak suka dengan saudara punya something, punya sesuatu. Anda kasih miliki sesuatu. Bukan saudara. Tapi itu bukan segala-galanya. Saudara ingat ketika Ayub kehilangan semuanya. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Apakah kita mau terima yang baik saja, yang buruk tidak? Aduh saudara, ini orang kaya saudara, orang hebat. Tiba-tiba drop, tiba-tiba jatuh.
Karena memang Tuhan izinkan, cuma bilang sayangkan nyawanya. Engkau boleh ambil, engkau boleh uji semua. Tapi sayangkan nyawanya. Nah, Anda bayangkan saudara, orang yang tadinya petantang, ini bicara Ayub saudara. Lalu tiba-tiba dia harus berguling-guling di tanah, kata Alkitab. Karena borok dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia ambil beling, dia garuk-garuk. Yang tadinya ada di tata mungkin dia hebat di pandangan orang. Sekarang dia terhina. Tapi dari mulutnya tidak ada yang menyalahkan Tuhan. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Saudara sakit itu bukan hina saudara. Anda miskin itu bukan kehinaan saudara. Tapi seringkali Tuhan pakai itu untuk ajar kita. Untuk lebih rendah. Katakan amin saudara. Next. Kita niat ketemu Tuhan tapi takut. Sekarang saya mau tanya sama jemaat ibadah kedua. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Oh ada yang gak angkat tangan loh. Saya mau tanya lagi. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Angkat tangan. Ya kan? Orang kalau jatuh cinta pengen ketemu gak? Berarti kalau saudara 5 menit lagi mati mau gak? Ada yang mau, ada yang... Om pendeta mah mancing gitu ya. Betul gak? Nah, tadi pagi saya ngomong gini saudara. Kalau saudara naik pesawat, pesawatnya delay 1 jam. Senang gak? Apaan sih ini? Ini apa-apaan sih ini? Betul gak? Apalagi kalau saudara naik satu brand yang waduh. Harga tiketnya aja 3 kali lipat. Karena saudara beli di bisnis. Puji Tuhan saudara bukannya sombong. Udah sombong saudara ya. Seumur hidup udah 2 kali atau 3 kali gue naik bisnis ya. Bukan karena saya dibeliin saudara. Tapi memang beda saudara. Beda. Waktu duduk, Ibu Sisil Paroni tahu. Orang bisnis nih. Aduh waktu duduk saudara, aduh enak. Yang lain pakai bahan ini kulit. Baru datang langsung kasih tisu basah. Betul ya? Pak, tisu basah. Di sana boro-boro tisu. Mau haji ya, gak ada dipeduliin bodoh amat. Bilang, Pak makan apa? Aduh, bisnis. Nah kira-kira kalau pesawat saudara terlambat 1 jam, perasaannya gimana? Apa-apaan ini? Soalnya orang bisnis saudara lain, ya kan? Terlambat 8 jam, perasaan saudara gimana? Hah? Marah gak? Tidak. Oh, kalau perlu meja itu dipukul. Saya ada janjian ini. Wah, itu terlambat. Nah sekarang saya mau tanya, ketika Tuhan, kita mau ketemu Tuhan. Ayo Tuhan bilang, ayo sekarang. Kita gantian delay. Tuhan, 1 hari lagi ya. Enggak. Hah? 1 hari lagi? Berapa lagi? 1 tahun. Enggak. 15 tahun lagi, betul? Yang bikin delay siapa? Kenapa? Enggak siap. Next saudara. Haleluya, Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Perhatikan baik, harus disampaikan. 20 tahun lebih saya jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Berita ini yang saya selalu sampaikan. Orang ngeri, orang takut undang pendeta Herman Rantung. Karena pesan saya selalu ini. Bertobat. Saya tanya lagi sama saudara. Orang yang punya banyak duit, jamin udah bertobat belum? Jadi duit pun gak menjaminkan orang bertobat. Jadi siapa yang bisa membuat saudara bertobat? Ya Tuhan saudara. Datang kepada Tuhan, ambil keputusan dan berkata saya salah. Apa Tuhan tahu kita gak kuat? Iya. Apakah Tuhan gak tahu kita punya kelemahan? Betul. Tapi jangan tinggal dalam kelemahanmu yang menjadi alasan. Makanya saya selalu ngomong, Anda berbuat dosa, Anda tahu gak itu dosa? Anda pasti tahu lah. Ayo dong smart sedikit lah. Jangan tipu-tipu Tuhan. Anda tipu gembala boleh. Tuhan gak bisa ditipu bro. Sis. Saudaraku yang kukasih. Jangan tipu Tuhan. Tuhan tahu. Istri gak tahu. Suami gak tahu. Gembala gak tahu. Tuhan tahu.
Ini yang bahaya saudara. Ketika gereja sudah tidak dengar lagi tentang pertobatan. Gak apa-apa, Tuhan Maha Pengasih. Sekarang saya mau tanya saudara. Apakah kasih itu selalu memberi? Yang bilang enggak, Anda dewasa. Tapi yang bilang, iya Pak, kasih itu memberi. Bohong. Baca kitab Wahyu. Barang siapa yang kuhajar, ia kukasihi. Kalau saudara dihajar Tuhan karena Tuhan sayang. Kemarin saya baru bentak anak saya. Nih, ada uncle-nya, ada maminya. Cuma gara-gara kasih muka. Wah! Cuma hal yang kelihatannya sepele loh saudara. Sepele banget. Tapi ketika muka dia, pas saya lihat lagi. Begini, aduh. Ini naluri orang tua saudara. Betul? Saya yang mau tanya Pak Yason. Anaknya pernah dimarahin gak? Oh enggak Pak, kebetulan Pak. Saya gak pernah marah. Anak saya udah di ujung masuk got. Saya ketawa-ketawa. Ini kan ayah yang aneh. Betul gak? Logikanya gimana coba? Anak mau masuk jurang, orang tuanya diem aja. Umur berapa waktu itu ya saya lupa. 3 tahun, 4 tahun. Yang Gel hilang di Carrefour waktu itu. 4 tahun. Dulu di Carrefour lagi booming, ada dikasih tempat taman bermain anak-anak gratis. Ya, oh saya suka yang gratis. Nah sehingga cerita Om Yason, kita bawa si kecil, ya begini, main. Tapi waktu itu saya ingat hari Sabtu, Bu Sisil, jadi rame. Jadi anak-anak rame tapi orang tua gak boleh di dalam. Karena ruangannya gak besar, jadi ada perosotan kecil lah, ayunan segala macam. Saya lepas Abigail di situ. Nah jarak cuma berapa meter ya, 1-2 meter, itu tempat baca-baca buku, majalah. Jadi maminya lagi ke tempat lain, saya ditugaskan menjaga. Nah, itu kan suami yang baik menjaga. Nah, itu suami yang baik saudara ya. Nah tapi karena banyak orang saya gak bisa perhatikan satu persatu. Mana nih Abigail? Yang saya tahu dia ada di dalam saudara. Dia masuk, saya minggir karena rame banyak bapak-bapak ibu-ibu nongkrong. Saya baca majalah saudara. 2-3 menit masih kelihatan rambutnya gitu kan. Kan itu ayah yang baik sekali saudara ya. Baca, saking seru baca udah 5 menit saya lupa lihat. Gitu ya. Saya iseng, saya tutup, saya pergi ke tempat bermain. Jujur saudara, saya hilang nyawa saudara. Saya muter-muter, Abigail gak ada saudara. Saya muter gak ada. Awalnya suka kata lama, loh. Tidak ada. Saya hubungi, saya pikir maminya jemput. Waktu saya hubungi, ketemu, mana Bi? Loh kan di kamu, loh bukan sama kamu, loh kan di kamu. Jadi udah taktuk, untuk apa kita marah-marah? Mending kita cari. Saya pikir udah miring, saudara, karena itu orang banyak. Saya pikir dia diambil dan pintu keluar tuh gak jauh. Berapa lama orang pergi? Selesai. Aduh saudara hilang nyawa, saudara ini anak pertama, anak satu-satunya saudara. Kesana kemari, tanya sama security, gak tahu Bu. Tanya informasi panggilan buat anak, gak ada. Ada kali 10 menit ya, lebih 15 menit. Saudara tahu Carrefour itu kan segede bagong saudara. Ini permainan di sini, saudara tahu Abigail di mana? Di ujung sini saudara. Lari dia nyari saya sih ya, kita nyari kita nyari dia. Nyari ya tapi anak masih kecil. Puji Tuhan security dapat. Saudara tahu pertama kali apa yang saya lakukan ketika dia datang? Saya cubit. Tuh. Saya itu kira-kira normal apa enggak normal saudara? Hah? Yang enggak normal begini, aduh bagus, pergi lagi. Itu bapaknya sudah mulai gila saudara. Jadi kasih itu tak selamanya memberi Bu, Pak. Kalau Tuhan sedang hajar kita berarti dia punya tujuan. Dan karena dia cinta saya dan saudara. Jangan seringkali menganggap cemeti karena Tuhan marah. No. Seringkali cemeti ujian. Untuk apa? Supaya kita sadar, sudah mulai miring anak ini. Sudah mulai ngaco.
balik ke arahnya Tuhan. Katakan amin, saudara. Next. Nah, tadi pagi saya berhenti di sini karena waktu. Nah ini, karena saudara ibadah kedua jadi sampai selesai. Alkitab dibagi dua bagian. Lihat, yang pertama. Ayat-ayat diisi dengan perintah, betul? Yang kedua, apa? Janji. Nah sekarang saya mau tanya sama saudara. Kira-kira anak Tuhan lebih suka perintah apa janji? Hah? Janjimu seperti fajar pagi. Coba saudara next dulu deh. Ada ayatnya. Coba next. Nah, Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini perintah apa janji? Ini perintah apa janji? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini perintah apa janji? Tiba-tiba kira-kira orang Kristen lebih suka yang mana? Hah? Katakan kanan kiri. Kamu orang Kristen apa bukan? Lo baca ayat kok semuanya itu akan ditambahkan. Yes, yes, yes. Perintahnya apa? Carilah dahulu. Kira-kira bagaimana? Imbang gak begitu? Oh. Sekarang buka coba, Roh Kudus ingatkan saya. Mazmur pasal 1 ayat 1, 2 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1, 2, 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Nah, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini perintah apa janji? Ini perintah apa janji? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan cemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini perintah apa janji? Ini perintah apa janji? Dan meruntuhkan Taurat itu siang dan malam. Perintah apa janji? Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak dilayu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini perintah apa janji? Mau berhasil? Mau berhasil? Jangan duduk di tengah pencemooh. Tuh. Orang Kristen lebih suka yang ini. Berhasil, diberkati, jadi kepala, terus naik, nggak mau berkorban. Halo? 10 orang kusta, 10-10-nya sembuh Pak. 10-10-nya teralami mujizat. Tapi yang tahu Tuhan, yang mikirin Tuhan itu cuma 1 orang. Makanya ada bahasa dalam ayat itu, mana yang lain? Tuh. Kalau mau hitung jemaat GPD Yordan dari dulu sampai sekarang nggak cukup ini tempat. Tapi yang tahu diri cuma kita. Saya ngomong aja jujur ya sama saudara. Banyak orang diberkati, tapi yang tahu diri hanya sedikit. Roma 8 ayat 28. Saya kasih contoh ekstra ya. Nanti kita kembali lagi saudara. Supaya saudara ngerti. Antara perintah dan janji. Roma 8 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini perintah apa janji? Hah? Bagi mereka yang ini perintah apa janji? Ini perintah. Oh, Allah turut bekerja. Ya memang Allah turut bekerja. Tapi bagi mereka yang tuh, jadi baca ayat jangan setengah-setengah Pak, Bu. Ngerti firman Tuhan jangan setengah-setengah. Kalau nggak kita jadi Kristen yang cuma setengah. Datang gereja diberkati. Minggu lalu kan saya ngomong ya. Kita memberi bukan karena kita mau diberi. Kita memberi karena dia terlebih dahulu sudah memberi. Tuh kayak begitu tuh. Katakan amin. Ibadah yang kedua jemaat katakan amin. Next. Coba kita kembali lagi.
Bagian di mana tadi? Next. Ya. Mana yang perintah, mana yang janji? Tadi sudah ya. Next. Janji Tuhan itu kesukaan kita atau kesukaan Tuhan? Janji Tuhan itu kesukaan Tuhan apa kesukaan kita? Tuhan menyembuhkan. Kalau saudara sembuh yang suka cita siapa? Saudara. Tuhan belum, saudara. Next. Nah, saya akan baca satu cerita. Roma 4 ayat 18 sampai 25. Panjang, saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira berapa tahun? 100 tahun dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Singkatnya begini, saudara. Bram, sini Bram. Yes, bos. Keturunanmu nanti akan banyaknya seperti bintang di, betul? Dan seperti banyaknya pasir di, sekarang saya mau tanya. Waktu Tuhan berjanji Abraham udah punya keturunan belum? Tuhan, Engkau sih Tuhan ya. Engkau sih Tuhan ngomongnya dari langit. Kamu ngomong enak. Nah gua, betul? Nah gua ini udah tua, gua udah 100 tahun, mana mungkin. Sedangkan Sarah rahimnya sudah tertutup, mana mungkin, betul? Kalau kita hanya memegang janjinya saja, bisa kecewa nggak? Bisa kecewa nggak? Halo, janji Tuhan bisa saja membuat kita kecewa. Tapi Abraham tidak ada dasar untuk percaya, untuk beriman. Tapi dia tetap beriman bukan dari apa janji Tuhan, dari siapa yang dia sembah. Ketika saudara tahu siapa yang kau datangi siang hari ini, Tuhan tidak akan pernah kecewakan kita. Karena kita tahu pribadi Tuhan. Singkat cerita lagi. Tahu-tahu si nenek Sarah mengandung. Nenek-nenek kalau sudah tua jalannya nunduk apa celentang? Hah? Sekarang saya tanya ini dulu deh. Siapa di sini ada ibu-ibu yang umurnya 60 tahun? 60 tahun ada? 50 tahun? Oma Naomi yang paling tua. Kira-kira Oma Naomi, saya mau tanya, mau punya anak lagi enggak? Tiba-tiba sih Tante Naomi pagi-pagi, kok perut rada enggak enak nih? Gitu ya. April sama Ana. Mama itu masuk angin. Masuk angin itu. Saya mendramatisir boleh dong. Ya kan ini kan gembalanya kan saya, jadi saya bebas. Betul ya? Tahu-tahu 3 bulan Tante Omi rasa, ini seperti pernah pengalaman dulu si kembar ini. Aku kok mual-mual. Mulai besar. 4 bulan, 5 bulan, wih tambah gede. April bilang, mama tumor ini, tumor. Karena umur 50 mau 60 tahun, hamil kan masuk akal gak? Haleluya. Ada haleluya. Kalau cuma dengar janji Tuhan, gak percaya sama pribadinya, kecewa. Ini bicara malu saudara, umur 90 tahun yang jalannya begini, sekarang harus begini. Coba direnungkan deh. Singkat cerita, anak itulah, waktu itu anak lahir kok, si Opa Abraham jalan-jalan ke pasar. Abraham, cucu. Umur
umur 100 tahun pegang anak. Dibilang apa? Anak gua. Halusinasi kau. Bohong kamu. Pasti cucu. Enggak benar. Cucu itu. Tuh. Tapi yang dia pegang janji Tuhan. Haleluya. Saudara, apakah sudah selesai? Bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Masuk di satu fase. Bram, yes sir. Besok bawa Isa. Bawa api, korbankan Isa. Tuh. Ingat ya, percaya tidak membutuhkan pengorbanan. Tapi beriman membutuhkan pengorbanan. Gereja kita isinya adalah anak-anak Tuhan yang beriman. Karena apa? Kita berkorban. Betul? Besok pagi dia bawa si siapa? Isa. Dia panggil budaknya, ayo Isa yang masih imut-imut. Asik pergi main-main sama papa. Dia gak tahu mau dikorbankan. Betul? Ayatnya jelas berkata, dia ikat itu Isa. Memang tidak ditulis di Alkitab, tapi saya bisa mendramatisir. Anak itu kan berkata, what are you doing to me? Apa yang kau lakukan papa ini mau main-main? Saya ada di mesbah korban, what are you doing to me? Coba rasanya sebagai orang tua, anak satu-satunya anak perjanjian harus juga dia lakukan. Dia harus bunuh itu. Alkitab berkata Abraham ambil pisau dan siap untuk menikam anaknya. Saya kalau baca kisah ini saya nangis, saudara. Sanggupkah kita seperti Abraham beriman kepada Tuhan? Saudara, di situ sebenarnya nilai Tuhan. Apakah Abraham lebih cinta Tuhan daripada Ishak? Seringkali kita lebih cinta dunia ini. Kita cinta dengan apa yang kita lihat. Waktu Tuhan ambil, wow! Rasa-rasanya, di mana Tuhan? Bukan ini yang kau beri, bukan ini yang Tuhan percayakan. Kenapa sekarang harus ambil? Abraham adalah orang beriman, bukan orang percaya. Abraham bapak dari segala orang beriman. Dia tahu ketika dia cinta Tuhan, Tuhan yang akan mengadakan segalanya. Katakan amin, saudara. Next, sedikit lagi. Iman, dia bertambah, kita berkurang. Kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Next. Keinginan itu bukan beriman. Saudara, saya pernah kedatangan orang berkata gini, Pak Pendeta, aduh saya ini lagi beriman. Beriman apa? Yang sana jadi istri saya. Itu kan beriman, itu maunya lu. Ngerti? Saudara? Keinginan itu bukan beriman. Kalau beriman pengorbanan. Kalau saudara misalnya ya, misalnya saudara ya, saudara diberkati Tuhan luar biasa. Saudara punya sesuatu, lalu engkau korbankan. Kata korban itu sakit. Ishak itu cuma satu-satunya dikasih, lalu Anda tergerak sebagian dari hartamu untuk pekerjaan Tuhan, itu korban namanya. Tapi kalau Anda punya 10 juta, persembahanmu sebentar cuma 2.000, itu bikin malu. Yang ngerti katakan amin deh. Jadi percaya, orang percaya di gereja banyak. Tapi orang beriman sedikit. Makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara begini, saudara. Saya ada kesaksian ya, sedikit lagi. Saya layani di GBI House of Holy Spirit, gembalanya udah meninggal, udah diganti. Jemaatnya terakhir saya layani, dia cerita begini. Waktu saya dengar pendeta Herman Rantung khotbah untuk menabur, saudara. Waktu persembahan jalan, ya,
Waktu dia buka dompet ada 2 pecahan. 2.000 sama 50.000. Berilah yang baik. Aduh udah deket 2.000, 50.000. Aduh 2.000, 50.000. Akhirnya dia cabut tak 50.000. Sat tinggal 2. Pulang jalan kaki. Saudara. Tapi saudara tahu Tuhan tidak pernah berhutang. Dia bersaksi sendiri, saya dengar. Besoknya hari Senin Tuhan ganti 9 juta. Saudara. Bukan berarti nanti saudara 49 juta ya Tuhan ya. Awas kalau nggak 9 juta. Ya itu bukan beriman namanya. Ngajak berantem. Haleluya. Tapi artinya ketika iman kita tertuju kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Memang korban itu sakit. Beriman itu nggak enak. Tapi yang Tuhan cari adalah orang beriman kepada pribadi Yesus. Tadi saya katakan bukan berarti kita nggak butuh uang. Ini lagi corona bro. Pendapatan juga seret, dipotong pula. Tapi tidak akan menjadikan kita tetap jadi orang beriman kan? Halo? Apa firman Tuhan karena corona, yang ini karena corona gak berlaku, begitu? Halo? Kan firman is firman. Saya tutup dengan ini. Next. Ketika kita dipimpin Roh Kudus, mental kita menjadi tertib. Bahasa-bahasa gini ngeri saudara ya. Gereja yang katanya Roh Kudus bekerja, tapi kalau hidupnya gak tertib, hidupnya tidak sesuai dengan selaras kehendak Tuhan, saya rancu kalau ada Roh Kudus. Mungkin Roh kok Kudus. Next. Nah, Kejadian 22 ayat 1-3 tadi kita udah bicara tentang ketika Tuhan meminta anaknya Abraham, anak satu-satunya Ishak. Lalu Alkitab berkata pada ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledai, memanggil kedua orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkat. Jadi orang yang mencintai Tuhan tuh gak pakai tunda-tunda. Ngasih enggak. Lebih baik gak usah ngasih. Betul deh. Saya kalau lihat ada anak Tuhan masih ngasih enggak ya Pak Pendeta? Ngorban ya, datang enggak? Lebih baik gak usah. Betul. Saudara masih mikir-mikir. Untuk Tuhan mikir-mikir. Sedangkan Tuhan gak pernah mikir berkati kita. Tuh. Kok kita bisa udah puluhan tahun iring Tuhan masih mikir untuk Tuhan. Aneh. Next. Habis. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang pemain musik. Singers. Kita tutup Alkitab kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Mari saudara kita makin berdiri bersama-sama. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, kau yang maha tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Dari awal selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Kau yang maha tahu dan menilai. Amin. Tak ada yang tersembunyi. Mari kita angkat tangan kita. Telah kulihat. Kau
cara berpikir kita berubah, kelakuan kita berubah. Ada yang salah dalam hidup ini. Kita berpikir percaya saja cukup. Percaya mujizat, percaya pertolongan, percaya kesembuhan cukup. Tanpa kita berpikir kita harus beriman kepada pribadi Yesus. Apapun yang Tuhan perintahkan, itu yang aku lakukan walaupun aku gak lihat. Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Mungkin dia berkata, mana janji Tuhan? Bisa saja dia kecewa, kapan belum terlaksana, belum terrealisasi, belum aku lihat. Tapi karena dia tahu pribadi yang berjanji adalah Tuhan, yang bicara adalah Bapa di sorga. Dia tahu Allah semesta alam. Oleh firman-Nya bumi ini jadi, semua yang kita lihat jadi. Terlalu mudah untuk memberikan keturunan bagi Abraham. Saudara, ada banyak anak Tuhan kecewa dengan janji Tuhan karena belum mereka alami. Tapi ketika imanmu ada kepada pribadi, engkau tidak mudah kecewa. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali percaya tetap percaya. Apapun yang terjadi, walaupun aku belum melihat, tetapi hatiku tetap percaya kepada Tuhan. Mari melalui pujian ini katakan, Tuhan selidiki aku. Tuhan lihat hatiku, lihat kedalaman hatiku. Umat-Mu pada siang hari ini. Haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Selidiki aku, oh, lihat hatiku. Apakah ku katakan Kau yang Maha Tahu, amin, dan menilai hidupku tak ada yang. Mari kita angkat kedua tangan kita sembah Dia, katakan aku lihat, amin, kebaikan-Mu yang tak pernah, yang tidak pernah habis. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Sekali lagi katakan, telah kulihat, telah kulihat, telah kulihat. Oh, amin. Tuhan jamah umat-Mu, Tuhan berkati umat-Mu. Nyatakan kuasa mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Kami beriman, kami taat. Haleluya. Oh, Kau dapati aku, Kau dapati, Kau dapati aku. Sekali lagi, Kau dapati, Kau dapati. Ku tetap setia. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Selidiki kami ya Tuhan. Bukan saja kami percaya, tapi kami beriman kepada pribadi-Mu. Kami tidak hanya menuntut janji, tetapi perintah-Mu itu yang kami lakukan. Sehingga hidup kami selalu menyenangkan hati daripada Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Bukakan jalan bagi yang tertutup jalan. Berikan penghiburan bagi mereka yang tertekan. Haleluya Tuhan. Berikan kemenangan bagi kami semua pada siang hari ini. Kedatangan umat-Mu tidak sia-sia. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan tanamkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Biarlah sisa hidup kami selalu menyenangkan hati daripada Tuhan. Dan tanda ucapan syukur kami,
kami juga akan memberi korban persembahan yang pertama, kedua, ketiga. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terulur, bahkan mereka yang akan mengembalikan milik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ini doa sembahyang kami, mengucap syukur dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. What a wonderful name.